Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, kesempatan yang alhamdulillah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan majelis taklim di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak. Kita hadiahkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak salawat kepada beliau. Karena kata beliau, inna aktsara nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia nanti yang dekat denganku, kata Nabi, di yaumil qiyamah ada orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang saya baca satu kisah nyata di sebuah masjid di Jawa. Jadi masjidnya ini punya halaman yang luas, kemudian banyak pohon-pohon, sehingga halaman daripada masjid itu, ini terakhir nih, udah. Halaman masjid itu dipenuhi dengan daun-daun, jadi daun bertebaran. Ya, enggak kayak kita seadahnya enggak ada yang daun-daun bertebaran kan. Jadi ada nenek-nenek yang setiap sore itu mengutipin daun tadi, sampai bersih, tiap hari. Ternyata marbotnya, penjaga masjid, kasihan. Kasihan kali lah neneknya pula yang ngutip. Jadi disuruhnya lah yang penjaga itu, pembersih masjid, jangan sampai nenek itu yang ngutip ya. Sebelum nenek itu kutip kan bersihkan. Jadi dibersihkan lama tukang pembersih masjidnya. Asal setiap nenek itu mau membersihkan, harus tengoknya, kok udah bersih. Justru dia marah. Dia hubunginya lah marbot tadi, Pak, tolonglah jangan dibersihkan, biar saya yang bersihkan. Ya kenapa nenek kan udah tua, kasihan. Mohon jangan dibilang sama siapa-siapa ya Pak. Saya membersihkan itu, setiap helai yang saya bersihkan itu saya membaca selawat. Ya. Jadi sebanyak daun itulah saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, ternyata nenek itu mengutip daun tuh, mengucapkan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Betapa banyaknya daun itu, begitulah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu, kalau memang itulah tujuannya, maka tak sampai hati marbot tadi, akhirnya nenek itu dibiarkannya sampai beliau wafat. Jadi yang menceritakan ini marbot tadi dalam sebuah kisah, dan ternyata marbot pun diizinkan Allah bermimpi, dilihatnya nenek itu ternyata diangkat derajatnya Allah di dalam surga. Nah, jadi yang cerita ini adalah marbot tadi dalam sebuah buku saya baca. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bapak Ibu, banyak media kita yang sebenarnya bisa kita memancing dan memotivasi kita untuk selawat, tapi nggak kita kerjakan. Ibu-ibu misalnya Bu, masak itu kan mutiin cabai kan. Nah, coba waktu mutiin cabai itu selawat. Ada nggak? Udah saya bilang, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Udah berapa cabai tadi? Ya. Ngupas bawang,
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita yang enggak sadar, oh ternyata banyak media kita untuk berselawat tadi. Ya, seperti nenek tadi, daun di masjid lah yang kalau mau ibu nanti ambil kutip-kutip daunnya kan, sampah sambil selawat kalau mau. Jadi jangan hormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itulah jalan kita nanti bersama beliau mendapatkan syafaat beliau. Dan mudah-mudahan kita gunakan media ya berselawat ini ya, apapun tentunya bisa kita gunakan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita udah pertemuan yang ketiga di bulan Ramadan ini ya. Nah, habis pertemuan nanti yang keempat hari raya lah kita kan. Kalau jadi ya, mudah-mudahan jadi. Jadi Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang ketiga ini Bapak Ibu kalau sebelumnya saya menyampaikan sebuah hadis ya bahwa ada dua golongan yang kita inginkan ya, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membaca Al-Qur'an dan dia baca setiap hari ya, siang malam. Begitu juga yang kita inginkan adalah Allah berikan kita rezeki harta, tapi tentunya juga kita infakkan siang dan malam, itu yang kita inginkan ya kan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ada waktu ya yang sering kita lupakan, dan ternyata dalam waktu-waktu ini ya kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal yang akan ya juga mengangkat derajat kita menjadi hamba Allah yang mulia ya. Apa waktu yang kita lupakan itu, termasuk juga di bulan Ramadan nih ada 4 Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa dan lalai memanfaatkan waktu itu. Yang pertama, waktu yang banyak orang lupakan adalah di waktu kita sahur ya. Kita sahur Bu, mungkin 3:30 ya kan, sampai subuh, itu namanya waktu sahur ya. Itu namanya waktu sahur. Kita cuma memanfaatkan waktu sahur itu begitu panjangnya, kadang-kadang hanya untuk makan kan, untuk minum. Nah, itu aja yang kita manfaatkan. Padahal ada amalan yang sangat baik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran ya, ada 2 surah. Yang pertama dalam surah Al-Imran, yang kedua dalam surah Az-Zariyat ya. Di surah Al-Imran Allah katakan as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di surah Az-Zariyat Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi kedua ayat ini Bapak Ibu menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah tuh apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Apa itu? Ketika di waktu sahur ya, dia sempatkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita lupa. Yang lebih sedihnya kita kadang-kadang ibu-ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu, saya makanya tahu Bu, kadang-kadang pengalaman sama istri sendiri ya Bu. Ini saya ceritakan ya, kita kan semua punya kelemahan ya. Jangan pula gara-gara mentang-mentang istri Ustadz, oh hebat kali ya kan. Lemah juga. Apa lemahnya Bapak Ibu kadang-kadang Bu ya, ibu-ibu nih tahulah kalau seandainya masih lagi haid, halangan Bu ya, halangan waktu sahur tak bangun dia. Nah, kalau yang senyum-senyum berarti gitulah dia kan. Sampai udah malam udah pesan dia pun sama suaminya kan, Bang ya, kalau abang nanti sahur nasi udah siap ya, gulai kan udah ada ya, tinggal makan aja Bang ya. Nah dia tidur aja ya. Kenapa? Sahur enggak, karena subuh enggak kan ya. Apa yang lupa tadi Bu? Tak istighfar dia ya. Padahal istighfar nih kan bukan mesti dalam keadaan bersih, tidak, apapun keadaan kita ya, kita dianjurkan untuk istighfar. Nah, ini yang banyak lupa ya. Nah, bapak-bapak begitu juga kadang-kadang sahur
Udah sahur ngerokok, ya kan? Main HP. Ya. Ada istighfar kita? Lupa. Ya. Padahal kan banyak yang diajarkan istighfar kepada kita. Ada yang paling pendek, yang nggak mungkin kita nggak hafal. Astaghfirullahalazim. Itu aja pun perbanyak syukur kan? Astaghfirullahalazim. 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 Ya. Nabi SAW, Bapak Ibu, berapa kali beliau istighfar satu hari satu malam? Dalam hadis dikatakan lebih 70 kali. Ya. Nah, makanya kita pun kalau mau pasang target, mulai sekarang ayo coba kita hitung berapa kali kita istighfar. Ada nggak 70 kali? Ya. Itu kalau mau pasang target kita. Mulai sekarang pasang target tiap hari. Ya. Karena istighfar ini bukan mesti Ramadan aja, enggak. Habis Ramadan pun nanti kan tetap ada makan sahur. Bangun puasa nggak puasa, ya waktu yang jam 4 tadi kira-kira sampai subuh itu namanya tetap waktu sahur. Walaupun kita nggak puasa, nggak bangun kita kan, nggak puasa kita, ya tetap kita dianjurkan untuk istighfar. Itulah kata Allah tadi bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu banyak beristighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, jadi istighfar ini Bapak Ibu ya banyak hikmahnya, ya, banyak fungsinya. Salah satunya fungsinya ya, ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini supaya memberikan semangat kita untuk memperbanyak istighfar ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita beristighfar itu hati kita akan tenang, ya. Kenapa? Karena kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, tatma'innul qulub, ya, hatinya akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kalian kepada Allah, kalian jiwa dan hati kalian akan tenang. Jadi istighfar itu kan termasuk zikir kita kepada Allah. Jadi senantiasa kita beristighfar, astagfirullahalazim, ya. Kalau kita mau mohon ampun sama orang-orang tua kita, Bu, istighfar tambah Allah astagfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon ampun kepada dosaku, ya, ingat kita kepada ayah kita dan juga dosa orang tuaku, ya Allah. Ya, li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang mukmin dan mukminat. Ini kalau seandainya istighfar kita tambah, bukan hanya kita mohon ampun kepada kita, dan juga kita ingat juga kepada ayah emak kita yang sudah tiada. Astagfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Jadi hati kita akan semakin tenang, ya. Walaupun mungkin THR belum turun, ya. Nah, insyaallah akan turun, ya. Tapi yang penting ketenangan jiwa kita, ya, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah mati Allah, sudah jelas kalau kita beristighfar tadi, maka dosa-dosa kita, ya, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, bersih dosa kita, Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita istighfar, ya, tentunya setiap hari juga dosa kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al asrar. Ya, apa artinya? Tidak ada yang namanya dosa besar, ya. Kalau seandainya terus kita iringi dengan istighfar, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak, ya, ketika orang melakukan dosa besar, kemudian dia ingat itu adalah dosa, dia istighfar kepada Allah, ya, maka dosanya diampuni. Sebaliknya, wala saghirata ma'al asrar. Enggak ada namanya yang dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi dosa besar. Dan kalau seandainya dia tidak minta ampun, tidak istighfar, ya tetap dosanya tadi menjadi dosa besar. Makanya kita jangan sepele dengan dosa kecil. Nah, kadang-kadang dosa kecil, ya, nggak usah lah, ya, istighfar nggak usah. Tapi kita lakukan terus menerus. Wala saghirah, nggak ada yang namanya dosa kecil. Kalau dilakukan terus menerus akan menjadi dosa besar.
Begitu juga nggak ada yang namanya dosa besar kalau seandainya kita terus istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Ini kan kadang-kadang kita nggak seperti itu, ya, nggak sadar dia dosa besar terus dilakukannya, dia nggak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Bapak Irmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita istighfar mohon ampun kepada Allah, karena istighfar itu kan mohon ampun, ya, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya setiap kita merasa salah, cepatlah kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosa besar kita pun akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Bapak Irmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa hikmah kita memperbanyak istighfar ini? Ternyata rezeki kita dilancarkan Allah. Jadi kalau mau rezeki lancar, banyaklah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasannya Bapak Ibu? Ada satu kisah seorang ulama yang bernama Hasan Basri. Beliau didatangi oleh 3 orang yang berbeda dan bertanya kepada beliau dengan 3 pertanyaan yang berbeda, tapi jawabannya satu. Ya. Yang pertama nanya sama Hasan Basri, ya Tuhan, di kampung saya kemarau, nggak turun-turun hujan. Apa solusinya Tuhan? Kau banyaklah istighfar, kau perbanyak istighfar katanya. Yang kedua nanya, wahai Tuhan, saya datang kepadamu ingin minta solusi. Apa kira-kira Tuhan? Saya ini udah banyak bekerja, udah sungguh-sungguh, udah kerja keras, tapi kok rezekinya gitu-gitu aja, nggak lancar ya Tuhan. Apa kata Hasan Basri? Jawabannya itu juga, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang nanya yang ketiga, Tuhan, saya udah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Nah ini siapa yang mana tahu udah lama nikah belum punya anak ya? Saya Bu, kebetulan saat itu agak lama juga, ada 8 bulanan, ya kan? Baru punya anak. Ya. Jadi apa kata Hasan Basri? Oh, perbanyaklah istighfar. Jadi Bapak Ibu ada, ya, kebetulan di samping Hasan Basri itu muridnya heran dan nanya, Tuhan, begitu banyaknya yang datang 3 orang nanya dengan pertanyaan yang berbeda, kenapa kau jawab cuma satu? Kata Hasan Basri, itu bukan aku yang jawab, tapi Allah. Ya. Allah jawab di dalam surah Nuh. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu, surah Nuh, ya, kalau seandainya nanti kita mau buka, ya Nuh kan tak panjang, cari aja nanti ayat berapa di awal-awal. Faqultu astaghfiru rabbakum, ya, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, karena Allah itu Maha Pengampun. Ya. Dengan beristighfar itu apa kata Allah? Yursilis sama alaikum midrara, nanti akan Allah utus, Allah turunkan hujan dari langit. Cocok nggak Bu dengan pertanyaan yang tadi? Dia ya di tempatnya musim kemarau, ya kan? Gimana supaya turun hujan? Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina, dan nanti juga dengan istighfar itu akan aku perbanyak harta kalian, bi amwal, ya, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannati wa anhara, dan akan aku turunkan, ya, kebun-kebun yang diairi oleh sungai-sungai. Nah, jadi Bapak Ibu 3 pertanyaan tadi dijawab Allah di dalam surah An-Nuh tadi. Ya. Nah, jadi yakin kita Allah itu tentunya tidak akan menyalahi janjinya. Ya, jadi mari sama kita amalkan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, Allah lancarkan rezeki kita. Ya, Allah lancarkan rezeki kita. Ya.
Bapak Ibu, rezeki ini kan bukan mesti banyak. Yang penting pas aja pun dah cukup, ya kan? Makanya hidup ini bukan mesti banyak, pas-pasan pun nggak apa-apa. Yang penting asal mau keluar rumah pas ada mobil, ya kan? Mau ke mall pas ada duit, ya? Jadi pas-pasan yang penting. Ya. Nah, jadi kita tidak kurang. Bahkan justru orang yang paling kaya sebenarnya adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Orang yang dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pun harta kita, kaya pun kita, kalau seandainya kita senantiasa merasa kurang, ya, itu bukan orang kaya, itu kata Allah orang miskin. Jadi orang miskin itu apapun rezeki yang diberikan Allah dia merasa cukup, itu yang namanya qanaah. Itulah yang namanya kaya. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, apa hikmah istighfar ini? Istighfar ini adalah membuat catatan amal kita itu ya semakin tentunya banyak dan menyenangkan, ya. Jadi ada hadis Nabi SAW mengatakan begini Bapak Ibu, man ahabba an tasarrahu sahifatahu falyukthir minal istighfar. Siapa yang ingin ya gembira melihat catatan amalnya nanti, ya, maka falyukthir minal istighfar, perbanyaklah istighfar, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala nanti kita ya, amal kita nih Bu dicatat ya di dalam sebuah buku, ya, catatan amal kita. Ya, jadi jangan ditanya Bu sebesar mana bukunya kan? Ya, bayangkanlah dari kita mulai balik sampai kita mati, ya, apa yang kita kerjakan dari pagi, siang, malam, baik buruk itu dicatat, ya, oleh malaikat raqib dan atid, ya. Makanya kita sebenarnya sedang dalam pengawasan, ya kan, sedang dalam pengawasan. Tapi kadang-kadang walaupun dalam pengawasan, ya, masih juga kita mau, ya, buat maksiat, ya kan, buat dosa. Padahal sudah jelas kita diawasi dan dicatat. Jadi kalau seandainya kita mau nanti, ya, catatan amal kita itu menyenangkan ketika kita nanti diberikan catatan itu, kata Nabi falyukthir minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Itulah amalan yang nanti dapat menyenangkan kita ketika kita melihat catatan amal kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mari sama kita ya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan di waktu sahur saja, yang paling baik di waktu sahur. Ya, kapanpun kita bisa kita beristighfar, habis sholat, ya kan, istighfar jangan lupa, ya. Dimanapun kita berada kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tadi ada 4 waktu yang kita lupakan. Yang pertama, banyak kita lupakan di waktu sahur dengan tidak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, di waktu kita sedang berpuasa. Ini Bapak Ibu, kita sedang puasa nih kan, sampai nanti maghrib, ya kan? Makanya kita ini semuanya tujuan kita sama, ya, sama-sama nunggu azan maghrib. Makanya kadang-kadang ada orang azan asar pun pikirnya azan maghrib, ya kan? Sama aja temannya. Jadi zaman dirahmati Allah, kita sama-sama nunggu azan maghrib. Jadi begitu panjangnya waktu kita berpuasa ini, ada yang kita lupakan Bapak Ibu. Apa itu? Ternyata ketika kita berpuasa kita dianjurkan banyak berdoa. Kenapa banyak berdoa Bapak Ibu? Ada jaminan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, salah satu la turaddu da'watuhum, ya. Ada 3 golongan yang doanya tidak Allah tolak, jadi Allah terima. Makanya rugi kalau seandainya kita masuk dalam golongan yang ketiga ini enggak kita berdoa. Ya, apa itu yang pertama? Yang pertama itulah dia as-saimu hatta yuftiru. Ya, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, jadi ini waktu kita dianjurkan untuk banyak berdoa, ya. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang Bu, kalau imam subuh panjang doanya, ini kan sedang berpuasa kan. Nah, jangan kita gondok. Panjang kali lah doa Ustaz nih, panjang kali lah. Padahal disuruh kita banyak doa. Bapak Ibu, doa yang saya doakan tadi, ya, setiap subuh itu alhamdulillah kalau seandainya setiap hari doa
subuh itu doa wirid saya. Jadi doa yang tidak saya tinggalkan ketika subuh. Karena Bapak Ibu amalan yang bagus diwiridkan, ya, senantiasa terus, ya, jangan kita lupakan. Yang kadang-kadang orang jarang membaca doa yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Kenapa saya katakan jarang? Ya, karena ketika kita jadi makmum kan jarang orang berdoa seperti itu. Padahal luar biasa baiknya Bapak Ibu. Ya, salah satunya tadi doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa ma ba'dahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah, ya, kebaikan, ya, pada hari ini, ya, dan ba'dahu, setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa ma ba'dahu. Ya Allah, jauhkanlah yang buruk pada hari dan setelahnya. Jadi setiap pagi kita baca seperti itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, ya. Setiap hari kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu terasa juga, Bu, ya, kita amalkan doa seperti itu, insya Allah senantiasa hari-hari kita itu, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya banyak doa perlindungan ketika subuh. Termasuklah wa na'udzubika tadi, ya, min fitnatil mahya wal mamat. Mohon ya Allah jauhkan dari fitnah, ya, ketika hidup maupun mati, ya. Minal ujubi war riya, dari ujub, riya. Bahkan saya doakan wa na'udzubika minal harami. Tahu Bu artinya, Bu? Wa na'udzubika minal harami. Tahu Pak? Hah? Wa na'udzubika minal harami ini ada dalam hadis Nabi, ya. Nabi berlindung, ya Allah jauhkan aku ketika tua menjadi pikun. Nah, itu kita doakan. Kadang-kadang, Bu, kan kasihan kita. Ada orang yang Allah panjangkan umurnya sampai tua tapi dia pikun, ya. Sama anaknya aja pun enggak ingat lagi. Ada enggak gitu? Ya. Siapa kau? Ya. Ah, itu ada doanya supaya kita terhindar dari seperti itu. Itulah dia tadi wa na'udzubika minal harami. Hanya besar, bukan bukan pedas. Kalau harami itu haram. Ini hanya besar, harami, ya. Kita berlindung kepada Allah. Mana tahu Allah berikan kita umur panjang, Pak, ya. Mana tahu, kan enggak tahu. Mau enggak panjang, Bu? 80, 90 mau? Ya? Atau sekarang aja kita dimatikan? Ya. Mana tahu Allah berikan umur yang panjang, kita berlindung kepada Allah. Jangan mau panjang aja, tapi wa na'udzubika minal harami, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan kau berikan, ya, kepikunan, ya, kepikunan. Jadi walaupun kita Allah berikan umur sampai tua, tapi tetap kita ingat, ya kan? Ingat sholat, ingat puasa, ya kan? Nah, Allah berikan kesehatan. Nah, itu kita doakan terus menerus setiap hari, jangan kita lupa, ya kan? Karena doa yang terus menerus kita lakukan, walaupun itu terus, itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu, doanya orang yang berpuasa itu, ya, itu diijabah, ya, dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini doa yang terbaik Bapak Ibu kita perbanyak sampai kita nanti berbuka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saktika wan nar, ya. Kenapa kita itu mohonkan Bapak Ibu? Karena kita mohon kepada Allah bukan hanya sekedar Allah masukkan ke surga, tapi yang paling penting lagi dibebaskan Allah dari azab api neraka. Karena Bapak Ibu ada 3 jenis kan manusia. Yang pertama ada yang Allah masukkan ke dalam neraka dulu, ya, sesuai dengan dosanya, baru Allah angkat ke dalam surga. Ya, ada yang Allah langsung masukkan ke surga, tak lagi kena ke dalam neraka. Dan ada lagi yang lebih parah, udah masukkan ke dalam neraka, betah pula ke dalamnya, ya, enggak keluar-keluar. Nah, ini jenis yang ketiga nih, Bu. Inilah yang Allah sebutkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, itu yang Allah masukkan dalam golongan yang ketiga tadi, fi nari jahannam khalidina fiha, ya, enggak dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua tadi, ada yang dimasukkan Allah ke dalam neraka dulu. Dan ini juga jangan kita tergolong orang-orang seperti ini. Walaupun Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang banyak itu ya anak-anak yang kadang-kadang kita terlihat ya mudah aja Bu ya mengatakan, "Ya udahlah, yang penting nanti kan masuk surga," katanya. Ya kan, walaupun neraka dulu. Ya. Padahal Bapak Ibu, kalau seandainya kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, apa Allah katakan ya? Di dalam neraka itu, kalau yang seringan-ringannya azab itu Allah bakar cuma tumitnya. Tapi ketika tumitnya dibakar, menggelegak sampai hancur ubun-ubunnya, kepalanya. Itulah yang paling serendah-rendahnya azab di api neraka. Kemudian sekurang-kurangnya azab dalam api neraka itu ya sama dengan 1 hari di dunia ini Bu. Kalau seandainya dapat azab neraka tadi 1000 tahun. Jadi ringan-ringannya tadi tumitnya dibakar kemudian bergelegak ubun-ubunnya, dan yang paling sebentar kali 1000 tahun. Labisina fiha ahqaba. Mereka itu dalam neraka itu berabad-abad. Jadi 1000 tahun itu berarti 10 abad. Ya. Nah, jadi bukan sebentar. Kenapa? Karena di akhirat tadi tak ada lagi batasan waktu kan? Gak ada lagi waktunya, habis. Semua terus menerus selama-lamanya. Nah, itulah orang-orang yang tadi walaupun ya udah diazab seperti itu, baru Allah masukkan ke dalam surga. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu kata Allah, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang beruntung itu? Yang beruntung itu adalah orang yang tidak Allah masukkan ke dalam neraka, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Nah, makanya Bapak Ibu kita bermohon kepada Allah. Mungkin kalau seandainya amal kita ya sedikitnya amal kita ini kan, ya sedikit sekali. Makanya kita bantu dengan doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min saktika, dan kami bermohon ya Allah lindungilah dari murkamu dan jauhkan kami dari neraka-Mu. Ya. Itu yang kita perbanyak ketika kita berpuasa Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan lupa lagi, jangan lalai lagi, masih ada sisa Ramadan ini ya, kita berpuasa terus. Dan jangan lalaikan waktu ketika kita berpuasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang diterima Allah ketika kita sedang puasa sampai berbuka, kemudian imam yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang sedang dizalimi, ya. Jadi orang yang dizalimi itu tembus ke langit ya doanya, ya. Jadi Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut karena waktu kita sudah habis ya Bu. Yang ketiga, waktu yang banyak kita lupakan di bulan Ramadan ini adalah waktu di malam hari. Ya Bapak Ibu, ada orang yang melalaikan waktu di malam hari. Habis dia puasa dia merasa udah senang kali, sehingga bisalah waktu malam hari itu istirahat. Ya kan? Kadang-kadang tidur, kadang-kadang jalan-jalan. Nah, makanya banyak orang malam hari di bulan Ramadan nih Bu, lebih banyak di kafe-kafe daripada di masjid. Nah, coba tengok Marelan, ya kan? Penuh kafe-kafe itu. Ya. Kalau masjid, apalagi udah mulai 18 Ramadan ini, udah tinggal 1 shaf. Nah, tadi malam saya imam tarawih di sini kan. Nah, saya tengok di belakang 1 shaf, tinggal separuh lagi anak-anak yang shaf yang kedua. Memang begitulah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai akhir-akhir zaman ini, ya. Namanya akhir-akhir zaman, kita udah di akhir-akhir zaman. Kata Nabi Bu, waktu zaman Nabi aja berapa? 1400 tahun yang lalu kan, 1446 tahun yang lalu kira-kira kan, ini Hijriah 1446. Pernah udah ditanya Nabi, ya Rasulullah, kira-kira antara jarak kita sekarang ini Rasulullah dengan hari kiamat itu, ya, berapalah jaraknya? Kata Rasulullah gini, bayang apa artinya Bu? Udah dekat, ya. Sedangkan yang dulu aja udah dekat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bu? Bayangkanlah zaman Nabi dengan sebelum zaman Nabi tadi, ya.
Udah berapa nabi kan? Nabi terakhir. Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi Isa lagi sampai Nabi Adam. Sebelum Adam lagi sudah Allah duluan ciptakan bumi kan dan langit. Ya, baru Allah ciptakan kan Adam. Jadi kalau jaraknya itu kata Nabi udah dekat. Apalagi kita yang sekarang ini udah menjalani 1490 tahun setelah Nabi SAW, ya kan? Nah, jadi udah semakin dekat. Makanya ketika di akhir zaman ini udah banyak aja yang kita tengok. Makanya salah satunya Bapak Ibu, ya dalam hadis saya bacakan salah satu ciri-ciri akhir zaman itu payah mendapatkan pemimpin yang adil. Yang banyak apa? Pemimpin yang khianat. Nah, pemimpin yang khianat yang banyak. Kenapa? Karena pemimpin khianat nih yang berusaha curang, berusaha dia segala macam untuk naik jadi pemimpin. Kalau pemimpin yang adil tuh, ya takut dia dosa. Kalau aku begini, nanti dosa. Kalau begini, nanti berdosa. Nah, jadi jangan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan. Makanya, ya senantiasa kita istiqomah, ya kan? Istiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jangan kita lalaikan waktu, ya. Yang diberikan Allah kepada kita termasuk di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, qiyam Ramadan. Inilah waktu yang disediakan Allah untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Kata Allah dalam surah Al-Muzammil, "Inna lakan nahara sabahan tawila." Mungkin kalian di siang hari sibuk, ya kan? Tidak lupa beribadah kepada Allah. Maka gunakanlah malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang banyak kita lupakan di bulan Ramadan ini adalah wal faraghu. Apa itu? Waktu lapang kita. Jadi Bapak Ibu, tak selamanya kita ini sibuk kan? Pasti ada waktu kita senggang, ya. Apalagi habis-habis sholat, ya. Jadi apa yang kita gunakan ketika habis-habis sholat senggang ini? Baca Quran, ya. Baca Quran. Jadi jangan main HP aja, Bu. Jangan nengok HP aja. Ya, sekarang ini tantangan kita. Makanya kata Allah, ya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan karena hartamu itu kau melalaikan untuk mengingat aku, kata Allah. Ada udah disebut Allah dalam Al-Qur'an. Ya, karena tahulah Allah Bapak Ibu, ya, bahwa di akhir-akhir zaman itu banyak orang yang lalai mengingat dia karena harta. Termasuklah itu kan harta kita. Ya, jadi harta ini banyak melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu senggang mari sama kita manfaatkan untuk juga beribadah kepada Allah. Pakai baca Quran, berzikir, baca buku yang baik, ya, majelis taklim dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua. Dan mari sama kita simpulkan agar kita dapat mengingat kembali yang pertama, khususnya di bulan Ramadan ini ketika di waktu sahur, ya. Jangan hanya sekedar kita memanfaatkan untuk makan dan minum, ya, tapi juga mari sama kita manfaatkan untuk banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian ketika kita sedang berpuasa, ya, juga mari sama manfaatkan kita untuk berdoa kepada Allah, dan doa yang terbaik mari sama kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Kemudian di malam hari juga Bapak Ibu, ya, dengan daya dan upaya kita mari sama kita tegakkan salat, ya kan, qiyamul lail, karena memang itu luar biasa juga, ya, ibadah yang kita sama dan sudah kita ketahui bagaimana tentunya fadilah daripada salat, ya, qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan itu. Dan yang terakhir adalah dimanapun waktu kita lapang, ya, mari sama kita gunakan di bulan, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, ya, apapun tentunya kegiatan amal saleh yang baik bisa kita kerjakan agar kita bisa memanfaatkan waktu luang yang diberikan Allah kepada kita. Baiklah, sebelum kita akhiri dengan doa, ada yang ingin disampaikan, mana tahu kurang jelas dipertanyakan, kami persilakan Bapak Ibu. Mana duluan ya? Yang dekat dulu ya. Satu-satu aja lah ya. Ya. Jadi yang dikatakan innallazina kafaru, itulah yang memang dia engkar kepada Allah, ya. Jadi tidak mengakui Tuhannya adalah Allah.
Atau salah satunya juga orang yang mengakui bahwa Tuhan itu tiga, misalnya kan, karena jelas dalam mengatakan laqad kafaral ladzina kafaru qalu innallaha salisu salasah. Ya, jadi udah disebutkan Allah, termasuklah orang yang kafir itu orang yang mengakui bahwa ya Tuhan itu ada tiga, salisu salasah. Kan ada yang mengatakan apa? Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan emak, ya kan? Itu yang sudah dijelaskan Allah adalah termasuk orang yang kafir. Kemudian juga musyrik, orang yang mensyirikatkan Allah. Ya kan? Orang-orang munafik. Orang yang munafik ini artinya ya nampaknya saja mungkin KTP-nya Islam, ya kan? Tapi dalam hatinya dia benci kepada Islam. Dan itu banyak seperti itu, ya. Ya, banyak seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang munafik, ya, dalam hatinya berbeda dengan kenyataannya. Kenyataan nampak, oh, saya Muslim, saya Islam, tapi di dalam hatinya itu dia membenci Islam, ya kan? Tidak mengakui keislaman itu. Dan zaman Nabi pun sudah banyak. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang yang Islam katakan tadi, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, ya kan? Angkar dia durhaka, dia tidak melaksanakan puasa. Yang jelas kalau sentainya masih dia tetap mengucapkan la ilaha illallah, ya, itulah yang disebut dengan fasik. Nah, itulah orang-orang yang nanti tetap Allah masukkan ke dalam surga, walaupun ya mendapatkan hukuman dulu di dalam neraka sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Jadi tetap mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan tiada Tuhan, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dia tidak disebutkan seperti kafir yang dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Tapi sebenarnya bukan itu juga target kita, seperti saya katakan kan. Nah, kalau kita ini maunya ya langsung kita Allah masukkan ke dalam surga. Karena kalau kita baca-baca Bapak Ibu nggak tahan, udah pasti nggak tahan. Ya, bayangkanlah 1000 tahun, ya, itu masih yang kecil. Ya kalau 10.000 tahun, ya 20.000 tahun, Allah nggak sanggup lagi Pak dengarnya. Yang Bapak kalau tidak di awal waktu, asal jangan lewat dari waktu, diterima, ya. Cuma lagi kan kurang afdol. Jadi di awal waktu itu kan kata Nabi SAW ditanya, ayyul a'mal afdol, apa amal yang paling afdol? Kan ada 3, ya. Termasuklah as-salatu ala waktiha, salat pada awal waktu. Nah, jadi di awal waktu itu kalau kita sholat itu hanya menunjukkan keafdolan, ya, namun kita kan itu yang kita kejar. Sedangkan setelah itu ya tetap diterima. Yang penting asal jangan lewat dari waktunya. Ya, misalnya zuhur, ya masuk, nah itulah dia kan masih zuhur misalnya habisnya kan ketika masuk asar, ya udah adzan asar belum sholat dia zuhur, nah itu lo udah dosa tadi kan. Nah, jadi yang penting kalau misalnya kita bekerja seperti Bapak tadi, namun kalau mau kita cari afdol, ya usahakanlah di awal waktu, ya kan? Nah, di awal waktu. Tapi kalau seandainya pun lewat waktu, ya kalau kita kerjakan berarti tetap diterima. Yang tak dapat kan afdolnya saja, ya. Nah, itulah saya katakan tadi, ya. Afdolnya aja yang tak dapat. Tapi kalau dia tetap kewajiban kita udah tidak sudah diterima oleh Allah. Nah, sama dengan berjamaah juga nih kan. Nah, berjamaah itu kan ada yang mengatakan fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi ketika dikerjakan sendiri tak dapat 27 derajat kita ketika kita sholat di masjid ini kan, itu yang kita kejar. Ya kan? Cuma di rumah cuma 1 derajat. Ya, sedangkan di masjid ini kita sholat subuh 27 derajat. Itulah makanya kita kejar berjamaah tadi. Ya diterima. Ya. Nah. Tapi kalau bisa usahakan. Ya bisa jadi misalnya, ya bisa kita atur lah. Misalnya kayak apa bekerja tadi kan Pak. Ya.
pagi kita udah kerja, kira-kira belum 12 kita pending dulu biar awal waktu kan. Nah, nanti di habis zuhur kebut lagi kerja, kan bisa. Nah, makanya lah di dalam surah Jumaah itu, karena hari sholat Jumat. Ya, kalau seandainya ya kalian disuruh sholat Jumat, datanglah. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau udah siap, kan disuruh kita bertebaran di muka bumi, ya. Nah, jadi makanya sholat Jumat itu hatibnya tak boleh panjang-panjang. Ya. Makanya ringkaskan sholat hatibnya, ya memang panjangkan ayatnya pun jangan pula surah Waqiah. Ya. Sampai jam 2 baru siap misalnya. Berarti dia nggak ngerti hatibnya, padahal singkat aja. Makanya lah hatib itu kan sebenarnya mengingatkan kepada takwa kan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah. Kan itu aja pun sebenarnya disampaikan Pak, ditutup lagi barakallahu li, udah bisa, udah boleh. Ya kan? Nah, cuma lagi kalau kayak gitu hatibnya marah nanti BKM. Udah dikasih 300 kok kayak itu pula kan. Susah juga, padahal disuruh singkat. Bahkan kalau seandainya Pak, saya hatib ada ngisi di Karet Deli kan. Apa itu karyawan pabrik. Itu udah dibilang orang tuh pun, Ustaz jangan panjang-panjang ya, 10 menit. Oh siap, ini yang paling saya suka. Ya kan? Sedikit aja udah. Kenapa? Fantashiru. Allah pun tahu, disuruh kita bertebaran di muka bumi. Makanya siap Jumat itu silakan. Boleh kita langsung ya untuk bekerja kembali. Kira-kira mari sama kita doa lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irham ahlana wa auladana bi barakati syahri Ramadan, bi barakati siyami Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wal muslimina wal muslimat minan nari ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa muradan ghaira mukhzi wala fadih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli على